waktu saya ditugaskan pertama kali ke Malawi itu 3 minggu pertama saya minta pulang Mas Dede. 3 minggu pertama minta pulang. Oke. Karena saya overwhelmed dengan konteks di mana saya tiba-tiba ditempatkan di satu desa di mana orang berkulit mungkin sawo matang cuman saya sendiri, dengan bahasa yang saya tidak mengerti dan pasien yang jumlahnya ratusan dengan penyakit yang mungkin saja saya tidak terlalu paham sebelumnya. Jadi satu pulau itu isinya papan? Enggak, jadi yang khusus ditempatin di rumah, kalau ke ujungnya lagi itu udah tambak empang, orang nyebutnya di sana, tambak udang, kemudian hutan bakau. Zaman dulu juga mereka kayaknya putus sekolah tapi bisa jadi penemu. Kita sekarang penemu Indonesia paling juga anak-anak alay. Ya kan? Nulis surat nggak pakai huruf, pakai angka. Apa kabar 4P4? Gue kadang-kadang mikir lu pakai HP apa kalkulator sih? Itu pembukaannya mulai awal Mei, 1 Mei sampai 31 Mei. Cara daftarnya? Nanti dibuka di www.indonesiamengajar.org. Jadi persyaratannya itu minimal sarjana, habis itu belum menikah. Baik, kita hari ini akan bicara tentang seseorang yang bekerja tapi tidak mengutamakan tentang apa yang dia dapatkan, tapi justru apa yang dia berikan kepada masyarakat. Jadi begini, contohnya semua profesi itu bisa jadi dua sisi mata pisau ya. Contohnya malam hari ini adalah dokter. Kita tahu biasanya kalau kita bicara, kalau seorang dokter itu pasti uangnya banyak, ya. Bagaimana dengan kalau misalnya sebuah wilayah di mana butuh dokter tapi tidak ada dokter. Contohnya adalah wilayah pada saat perang. Nah, ketika dokter datang ke sana itu penuh dengan resiko. Bayangkan pada saat perang ada dokter datang ke sana. Makanya kan ada Palang Merah Indonesia, terus juga di luar negeri juga di dunia tuh juga ada gitu ya. Di mana perang itu tidak boleh menembak mereka, nggak boleh ada korban dokter dan suster. Dan mereka tidak melihat dari sisi siapa yang harus dibela, siapa yang harus dibantu, tapi semuanya harus dibantu. Nah, bayangkan resiko yang terjadi ketika itu dilakukan. Itu adalah pengabdian sebagai sebuah profesi. Jadi bukan hanya enaknya saja, tapi ada profesi, ada pengabdian dalam profesi yang harus dilakukan. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang dokter tersebut. Ini yang bintang tamu saya pertama. Ini adalah Doctor Without Borders. Artinya dokter tanpa sebuah halangan. Halangan dalam arti halangan di mana saja dia harus bekerja sebagai seorang dokter dan harus profesional sebagai seorang dokter. Ini adalah Dr. Husni Mubarak dan kita lihat apa yang dia lakukan. Silakan. Husni Mubarak bukanlah seorang dokter biasa. Dokter yang tergabung dalam Doctors Without Borders ini selama masa tugasnya berada di negara-negara dengan tingkat kesehatan yang rendah dan juga daerah konflik. Dengan misi kemanusiaan, ia berharap bisa mengurangi krisis dan penderitaan bagi yang mengalaminya. Kasus luar biasa sering didapatinya di lapangan, baik dari pasien maupun dari situasi negara yang tidak stabil. Baik, langsung aja kita undang, ini adalah Dr. Husni Mubarak. Apa kabar, dokter? Saat malam itu cewek-cewek pada teriak gitu. Jangan salah, mungkin yang teriak sedang sakit ya. Iya. Silakan dokter. Terima kasih. Boleh sebelah situ? Pertama saya mau tanya dulu, ini kan tadi saya mengenalkan sebagai bergabung dalam sebuah apa itu, asosiasi kah? Dokter lintas batas atau kalau bahasa Prancisnya Médecins Sans Frontières. Ya itu tadi. Ya. Apa bahasa Inggrisnya? Prancis tadi, bahasa Prancis. Itu Croissant apa gitu pokoknya. Ya. Doctor Without Borders. Doctor Without Artinya Borders. tidak ada batasan. Iya. Di sini batasan dalam pengertian apa? Batasan dalam pengertian bahwa kita memberi bantuan itu tidak mengenal lokasi ataupun juga mungkin konteksnya.
Jadi di mana ada masyarakat yang membutuhkan dan mungkin kita dibutuhkan, kita akan berusaha untuk ada di sana. Akan berusaha untuk berada di sana. Ya. Ini sebuah asosiasi. Jadi Dokter Lintas Batas ini adalah organisasi NGO. Jadi merupakan organisasi kemanusiaan bergerak dalam bidang kemanusiaan dan fokusnya memang kebanyakan di daerah-daerah yang contohnya saja daerah konflik ataupun juga daerah yang memiliki wabah penyakit atau juga memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Nah, ini Anda pada saat itu mendaftarkan diri, minta bergabung atau bagaimana? Atau dipilih atau bagaimana? Pada saat itu sih Mas mendaftar ya. Jadi sebelumnya aku bekerja di Buton Utara. Jadi di Buton Utara. Di Buton Utara ini pada saat itu sebagai dokter PTT. Oke, jadi pada saat jadi kalau dokter itu setelah selesai kuliah itu selesai. pasti akan ditaruh di daerah-daerah terpencil dulu ya. Ya, seperti Biasanya itu untuk bekerja dulu, Ya. nanti baru balik lagi ke Betul kota-kota sekali, pilihannya. Jadi ditaruh di Buton. Di Buton Utara. Di Buton Utara tuh di mana? Jadi Buton Utara itu waktu itu kabupaten yang baru saja mekar, istilahnya ya, mekar atau ya baru saja berkembang. Jadi itu di utara Pulau Buton, sekitar kalau dari Bau-Bau itu ada sekitar 7 jam via darat, ya ataupun juga bisa via kapal juga dari Kendari. Jadi di sana puskesmas yang masih sangat minim juga, jadi listrik pun cuma 5 jam sehari Mas Dedi. Listrik cuma 5 Ya, jam sehari? Sinyal telepon pun nggak ada di situ di Buton Utara pada saat itu. Itu tahun 2000, saya di sana bertugas 2 tahun di Buton Utara. Nah setelah itu selesai dari Buton Utara kan biasanya kita sebagai dokter, apalagi dokter yang muda, pengennya sekolah lagi Mas Dedi. Ambil spesialis Ambil lah spesialis ya. Tapi mungkin karena kendala yang lain dan juga saya memutuskan dari dulu memang sangat tertarik dengan bidang humanitarian worker. Jadi dari zaman-zaman saya kuliah pun. Tapi boleh saya tanya, kendala apa nih yang Anda tidak jadi ambil? Mungkin waktu itu masih terkendala masalah dana ya Mas Dedi. Masalah dana. Sebagai anak pertama dan orang tua saya juga sudah tidak ada, jadi saya memiliki tanggung jawab besar di keluarga pada saat itu. Dan adik-adik saya pun masih sekolah semua. Jadi niat untuk sekolah pada saat itu lagi ditekan-tekan dulu lah. Ya, istilahnya. tapi kan kalau misalnya Anda seorang dokter, Anda sudah bekerja praktek di sebuah lokasi terpencil, Ya. which is pasti nggak enak tuh ya, Ya. pasti nggak enak gitu ya. Wah, enak nggak enak adalah relatif ya, Terkadang ya. relatif dalam cara kita berpikir. Tapi kalau kita berpikir secara logika umum nggak enak lah, anggap aja nggak enak. Nah, Anda mau kuliah tidak bisa karena halangan dana. Ya. Bukankah seharusnya Anda kembali ke Jakarta atau ini untuk kerja di rumah sakit supaya bisa dapat dana? Iya. Kenapa Anda malah ngambil yang lebih nggak enak lagi? Ya mungkin pada saat itu sempat terbersih juga. Mungkin pada saat itu saya berpikir oke, setelah mengabdi 2 tahun di Buton Utara, saya berpikir untuk kembali lagi ke Makassar. Saya base-nya di Makassar. Tapi dari dulu apalagi almarhum ayah saya memang pada saat beliau masih hidup itu selalu berpesan bahwa kalau saya pribadi masih bisa berbuat yang lebih lagi dan memang saya ada panggilan untuk melakukan hal yang sifatnya kemanusiaan, itu sesuatu yang harus saya jawab seperti itu Mas Dedi. Jadi saya berdiskusi juga dengan orang tua saya, dengan ibu saya, dengan adik-adik saya pada saat itu sebelum memutuskan untuk mendaftar menjadi bagian dari dokter lintas batas. Oke. Mas, Baik. tadi kan Ya. bilang katanya sering ditempatin di negara konflik. Beberapa negara konflik ya. Pernah di negara mana aja? Penugasan pertama saya itu di negara namanya Malawi, Mbak. Jadi Malawi pernah denger ya? sebelum ditugaskan pun saya sebenarnya belum pernah dengar itu negara Malawi. Jadi Malawi itu letaknya di timur Afrika, jadi negara landlocked countries, jadi negara kecil banget. Itu dia berbatasan dengan Mozambik, Zambia, dengan Tanzania. Ini negara terpencil atau negara konflik? Negara terpencil. Negara terpencil. Bukan terpencil, negara kecil, Mas. Negara kecil. Ya. Oke. Kondisi apa? Jadi waktu itu di sana di Malawi saya ditugaskan untuk menjadi dokter untuk menangani pasien-pasien HIV/AIDS. HIV/AIDS. Ya, jadi Malawi itu merupakan salah satu negara dengan prevalensi HIV/AIDS yang tinggi dan memang di sana jumlah staf medis
rasio staf medis dengan Pasien? penduduk itu Oh, berarti masih sangat sangat jomplang ya? jomplang. Jumlahnya Ya. sangat beda, oke. Jadi saya ditugaskan di selatan dari Malawi. Jadi tempat saya bertugas itu desa kecil namanya Tekerani. Itu sekitar 12 jam via kendaraan darat untuk sampai dari kota utamanya itu. Dan di sana saya tinggal sebagai staf MSF dan membantu di satu semacam puskesmas. Mas. Oke. Saya nggak ngerti satu hal nih. Saya mau bahas tentang daerah konflik, tapi ini dulu kita bahas tentang ini. Dia kan tinggal di Malawi tadi ya, Malawi. Setahu saya pernah ke Sudan, ke Sierra Leone, ke Pakistan, Aceh, Liberia ya. Nah, anggap aja ke yang Malawi ya, Malawi. Itu tadi Anda mengatakan itu daerah di Afrika. Afrika Timur. Afrika Bagian Timur, timur oke, Afrika, Afrika Timur. Bahasanya apa? Malawi itu berbahasa Inggris, Mas. Inggris. Ya, jadi tapi juga ada bahasa lokal yang mungkin kebanyakan penduduk sana gunakan. Oke, kalau yang lain kayak Siberia dan sebagainya, Liberia pun masih berbahasa Inggris, alhamdulillah. Ya. ada yang bahasa tidak Inggris? Sudan, Nah, gimana itu? Ah gampang, kumaha damang. Gitu. Sudan, bukan Sunda, Sudan. Sudan. ya kalau di sana untungnya kita punya staf lokal juga. Jadi staf lokal yang bertugas sebagai perawat atau Jadi mungkin dia akan juga mentranslate masalah mentranslate, dan membantu sebagainya. mentranslate. Oke, daerah konflik pernah? Di Sudan Selatan, Mas. Sudan Selatan. Ya. Konflik apa itu pada saat itu? Pada saat itu Sudan Selatan baru saja merdeka. Baru merdeka? Ya. Jadi waktu itu sekitar baru 3 tahun merdeka dari Sudan. Jadi Oh, masih memisahkan banyak diri. goyangan-goyangan tuh ya? Ya. Jadi saya ditugaskan di perbatasan antara Sudan dan Sudan Selatan di satu kamp pengungsi. Jadi Kamp pengungsi? ya. Jadi beberapa banyak penduduk yang berpindah dari Sudan ke Sudan Selatan kemudian menetap di kamp pengungsian itu. Ya. Kondisinya pada saat itu mungkin karena masih baru ya. Jadi kondisi keamanan pun juga tidak selamanya Aman? mulus. Ah, Ya. Anda ngalamin apa? Selama di sana, alhamdulillah sih tidak banyak hal-hal yang mengancam jiwa ya Mas Didi hitungannya. Tapi tiap hari tentunya akan ada selalu informasi yang kita dapatkan untuk mengetahui kondisi di daerah lain yang mungkin saja bisa mempengaruhi tempat saya bertugas. Contohnya mungkin saja kalau ada kalau ada terjadi baku tembak lah mungkin di daerah, anggap saja di daerah lain yang berdekatan dengan tempat itu kita mungkin diberitahu seperti itu. Tapi untungnya karena saya base-nya di kamp pengungsian daerah yang mungkin relatif stabil, jadi tidak banyak hal-hal yang mengancam jiwa lah istilahnya. Ada kejadian di organisasi tersebut, dokter yang yang mungkin mengalami peristiwa malang? Ya. Maaf, bisa aja meninggal karena konflik kan? Mungkin beberapa di daerah yang bertikai dengan, contoh saya negara seperti Somalia yang memang sangat kondisinya sangat tidak kondusif ataupun juga sangat tidak stabil ya. Jadi beberapa kasus di mana mungkin beberapa tim kami harus dievakuasi dulu sementara sebelum kembali lagi untuk bertugas. Oke. Ya. Nah, kalau Anda tiba-tiba disuruh ke Somalia gimana? Kalau saya pribadi sih, Mas Dedi, dimanapun saya ditugaskan, sepanjang keahlian saya dibutuhkan, insya Allah saya pergi. Oke. Ini kayak di Suriah kan lagi panas nih. Ya. Ada Dokter Without Borders di sana? Di Suriah, iya, Mas Dedi. Ada juga dokter di sana. Oke. Saya mau tanya satu pertanyaan. Anda melakukan hal ini, Anda ke daerah konflik, daerah terpencil. Really is logically is not fun. Ya, Ya, tapi kan balik lagi fun itu kan is a state of mind. ya, betul sekali. Pertanyaan saya mungkin gini, Anda apa yang Anda dapat gitu? With all the risk ya. Ya, personally itu mungkin pertanyaan yang akhirnya terjawab pada saat saya bertugas. Nah itu Jadi, saya mau tahu Anda melihat apa di sana yang membuat you have to stay and you have to do this. Itu kan pasti ada tipping point yang terjadi Ya. ketika di daerah tersebut. Ya. Jadi datang dari Indonesia yang mungkin saja somehow sebagai orang yang akhirnya bekerja di pelosok Indonesia, saya mendapati keterbatasan.
Contohnya di Buton Utara pada saat saya bertugas, pada saat itu sangat terbatas dalam hal akses terhadap kesehatan. Dan kemudian akhirnya saya terbang dan ditugaskan di pedalaman Afrika. Saya malah bersyukur rupanya negara kita jauh lebih baik dalam hal pelayanan kesehatan dibandingkan mungkin negara kecil di Afrika. Dan saya menemukan banyak kasus-kasus yang sebelumnya mungkin saya cuma baca di buku, Mas Dedi. Jadi, contohnya saja kasus penyakit Lassa atau Ebola, itu kan mungkin kita tidak dapati kasusnya di Indonesia ya. Dan akhirnya saya berhadapan langsung dengan penyakit yang mungkin waktu saya kuliah itu cuma dibacakan aja atau kita baca di textbook doang. Dan rupanya pada saat itu saya belajar banyak juga. Dan pasien-pasien yang saya tangani juga menjadi guru juga buat saya, Mas Dedi. Jadi orang-orang yang mereka tuh punya keterbatasan yang sangat lah hitungannya, itu rupanya sangat generous dalam artian beberapa pasien saya dengan baik hati membagi makanan juga, Mas Dedi. Walaupun mereka itu harus jalan berjam-jam atau bahkan pengungsi-pengungsi itu yang akhirnya datang melintas berhari-hari dengan kondisi kurang gizi, itu masih sempat berbagi juga apa yang mereka miliki dan ditawarkan kepada kita. Itu menurut saya hal-hal yang as a person You get itu, love gitu ya? Iya, as a person akhirnya saya mencintai pekerjaan saya. Walaupun mungkin orang-orang bisa lihatnya this is something that unusual dan mungkin ya kalau mau dilihat secara rasional sih susah untuk dimengerti juga. Pernah mau pulang dan susah, maksudnya tidak mau pulang? Pernah mau pulang. Waktu saya ditugaskan pertama kali ke Malawi itu 3 minggu pertama saya minta pulang, Mas Dedi. 3 minggu pertama minta pulang. Okay. Karena saya overwhelmed dengan konteks di mana saya tiba-tiba ditempatkan di satu desa di mana orang berkulit mungkin sawo matang cuma saya sendiri, dengan bahasa yang saya tidak mengerti dan pasien yang jumlahnya ratusan dengan penyakit yang mungkin saja saya tidak terlalu paham sebelumnya. Jadi HIV/AIDS di negara kita, apalagi saya yang pada saat itu bekerja di lulus dari Makassar, kemudian bekerja di Buton Utara, jarang mendapati kasus pasien HIV/AIDS. Tiba-tiba saya harus menjadi dokter satu-satunya di wilayah selatan sebuah negara dan semua pasien yang complicated gitu dikirimnya ke puskesmas kecil saya ini untuk ditangani. Jadi kemudian keterbatasan mungkin capek juga, Mas Dedi. Jadi biasa itu awal-awalnya saya datang jam 8 pagi, pasiennya sudah lebih 300 orang mengantri kan. Saya datang jam 6 pagi, udah ratusan juga yang mengantri. Jadi ya Anda capek mau pulang. Tapi ada nggak sebuah tempat yang Anda malah tidak mau pulang? Tidak mau pulang pada saat akhirnya hampir semua sih. Jadi pada saat itu setelah lama tinggal di sana, mengenal banyak orang dan tahu betapa dibutuhkannya kita di sana, itu kadang berpikir juga pulang itu sesuatu yang berat untuk dilakukan. Jadi terkadang malah saya biasanya ditugaskan untuk 6 bulan contohnya, biasanya saya mereka bertanya apakah masih bisa stay untuk beberapa waktu lagi sembari menanti orang lain untuk menggantikan. Saya biasanya mengiyakan. Jadi biasanya saya tinggal lebih lama dibandingkan yang seharusnya saya. Oke, menarik ya, luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu nih, luar biasa nih. Belum tentu kita mau melakukan hal seperti itu ya. Tapi mungkin yang saya dapat adalah kita belajar, we learn about humanity in a place that there is no humanity gitu kali ya. Iya, Mas Dedi. Mungkin itu yang bisa saya ambil ya. Kita belajar tentang kemanusiaan di mana di sebuah tempat yang kemanusiaan itu sangat amat rendah gitu sebenarnya. Betul sekali. Ya. Justru disitulah kita belajar tentang kemanusiaan itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya break dulu. Setelah ini kita akan mengundang seorang guru juga. Dia juga mengabdi juga dan ada tempat-tempat yang aneh juga yang harus dikunjungi oleh dia. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Itu daerah tanpa tanah, enggak ngerti saya maksudnya daerah tanpa tanah. Jadi di sana itu memang pulau kecil, jadi mereka itu desanya itu kecil, cuman dihubungkan dengan kayak papan-papan yang disusun jembatan-jembatan gitu. Jadi sekolahnya pun di atas ini jembatan. Lah bawahnya papan. apa? Udah laut.